Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Dulur. Ungkapan rasa syukur hendaknya senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, krono sampai detik ini Dulur kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tetap iman. Lah kebetulan pas wulan iki awake dhewe iso ditemokno karo Gusti Allah karo wulan yang sangat-sangat istimewa Dulur, yaitu wulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa dan amalia yang lain yang diperintahkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, muga-muga awake dhewe iso ngeraih derajat takwa. Amin ya robbal alamin. Dulur, dan yang paling penting adalah kita senantiasa saling mendoakan. Basa Jombange utawa basa Jawa niki donga dinunga muga-muga tansah pinaringan lancar, sukses, iso nyukupi segala kebutuhan yang kita butuhkan. Semua itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Dulur iki wis kurang berapa hari, kurang pirang dina awake dhewe nyideki ibadah utawa dina riyaya. Sing jelas di lingkungan kita memang kalau kita sudah mendekati wulan Syawal gitu Lur, persiapannya wakeh, kebutuhannya wakeh, yo gawe jajan, yo ngecat oma, terus persiapan sing apa ya, persiapan yang lain lah untuk menghadapi satu Syawal, hari kemenangan kita. Maka untuk saat ini Dulur kebutuhannya awake dhewe yo wakeh, padha akeh gitu Lur. Yo wis muga-muga awake dhewe iso dicukupi karo Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, saya ingin mengajak ngobrol-ngobrol panjenengan terkait apa? Ini terkait masalah Dulur, perihal kita sebagai seorang anak, kemudian sikap kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Dulur, saya pernah mendengar satu ungkapan atau nasihat dari para sesepuh, bahwasanya ridha wa fi ridhol waliden. Jadi ridane Gusti Allah iki Dulur saka ridane wong tua. Nek wong tua lanang wadone ridho karo awake dhewe terhadap kita, maka Gusti Allah juga akan meridhoi terhadap kita atau terhadap anak. Ceritanya ngono Dulur. Dulur, saya juga pernah mendengarkan nasihat dari para sesepuh bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak tiba-tiba terus kita langsung enek ini Dulur. Gusti Allah menciptakan kita juga tidak dengan tiba-tiba. Meneng-meneng Gusti Allah langsung istilahnya deke awake dhewe nduk bumi. Langsung ndadekno awake dhewe bayi terus meneng-meneng gede. Tidak begitu. Ternyata Allah Ta'ala iki menciptakan kita ini melalui perantara atau jalan. Jalannya dhewe urip iki apa? Ternyata Allah menghendaki kita dihidupkan di dunia ini lewat dalane wong tua, orang tua. Jadi tanpa ada orang tua, tanpa ada ibu, tanpa ayah kita, tidak akan mungkin ada kita sebagai seorang anak. Maka ketika kita hidup di dunia, Allah Ta'ala ini melewatkan kita melalui jalan ayah dan ibu, melalui wong tua. Ngono Dulur. Jadi wong tua iki minangkani dalan penghubung
antarane awake dhewe karo Gusti Allah. Maka dulur, nalikane kita sudah dihidupkan ke dunia ini dan kita mau menuju Allah Ta'ala, kita mau mendapatkan ridhani Allah Ta'ala, maka kita juga akan melewati jalan itu. Lah, jalan itu apa? Jalan ini sing ndi? Yo, jalan tadi. Jalan ketika kita hidup di dunia melalui orang tua, maka ketika kita akan menuju ke sana, menuju ke Allah Ta'ala, artinya ridhani Gusti Allah, kita juga akan melewati satu jalan yang namanya orang tua. Begitu lur. Nah, saudaraku, ketika kita menuju satu tempat, maka kita juga harus melewati jalan itu. Tanpa melewati jalan itu, kita tidak akan bisa nyampe ke sana. Maksudnya seperti itu, dulur. Nah, saudaraku, yang namanya jalan, ini kan ono dalan niku sing alus, ngelenyer ngono, dulur. Aspal Korea. Lah, dalan niki juga ada yang lubang-lubang, ada yang mungkin rusak. Tidak seperti jalan yang satu, jalan satu mulus, yang satu geronjal-geronjal utawa bolong-bolong, lubang-lubang dulu. Saudaraku, ketika kita akan sampai pada satu tujuan, kita akan menuju pada suatu tempat. Walaupun jalan itu baik dan jalan itu agak tidak baik, artinya jalan itu rusak atau bagaimana, maka kita harus tetap melewati jalan itu. Karena itulah satu-satunya jalan kita menuju ke sana. Artinya apa dulur? Yang namanya orang tua, mohon maaf, ini ada orang tua yang memang yang namanya orang tua kan manusia. Orang tua juga punya kekurangan dulur. Pasti itu. Orang tua saya, orang tua panjenengan pasti punya kekurangan. Nah, kekurangan dari orang tua itu kita anggap saja jalan yang mana jalan itu di situ ada lubang-lubang. Maka kita harus tetap melewati. Artinya apa? Kita harus tetap menghormati, kita harus tetap santun, kita harus tetap berbakti kepada orang tua ketika kita akan menuju ke satu tempat itu. Lah terus tiba-tiba dalane gak enak, wis gak usah lewat, gak sidem rono. Yang terjadi adalah kita tidak akan menuju kepada ridhani Gusti Allah. Menurut saya begitu dulur. Saudaraku, mohon maaf, ini sekedar apa yang saya alami. Saya itu sudah tidak punya orang tua dulu. Jadi kedua orang tua saya sudah meninggal. Apa yang terjadi ketika orang tua sudah meninggal ternyata adalah satu penyesalan. Satu penyesalan apa? Karena saya sudah tidak bisa yang namanya melewati jalan itu, jalan menuju Allah itu. Artinya apa tuh maksud saya? Jadi ketika orang tua kita hidup, ya alangkah baiknya jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Ada kekurangan yang namanya orang tua. Ya ibarat jalan yang berlubang tadi. Ya tetap kita lewati. Artinya ketika orang tua kita masih hidup, jangan sampai disia-siakan dulur. Jangan sampai disia-siakan, luar biasa. Nanti ketika orang tua sudah meninggal, pasti loh yang namanya anak itu menyesal. Lapo biyen. Kenapa dulu saya tidak betul-betul berbakti kepada orang tua? Kenapa sih orang tua saya ketika saya belum membahagiakan, orang tua sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala? Itu yang akan terjadi saudaraku. Maka ketika orang tua panjenengan masih hidup keduanya atau salah satu, ya muliakan semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah. Ini bener dulur, ojo setengah-setengah, maksimalkan kita berbakti kepada orang tua. Kalau bisa ya sing luman, jenenge berbakti ku yo nomor siji syaratnya ya kudu luman dulur nangone wong tua. Kudu luman. Itu syaratnya berbakti. Nek
medit artinya kikir dengan orang tua ikon berbakti ku angel. Jadi apalah istilahnya, ketika kita mampu secara materi ya berikan orang tua. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, ya tetap harus kita jadikan jalan. Apa? Kita senantiasa mendoakan. Terus kemudian perilaku kita di dunia ini berperilaku yang baik, supaya orang tua kita di alam barzah juga melihat kita, kemudian di sana berbahagia. Itu maksud saya, saudaraku. Jadi orang tua ini adalah jalan menuju Allah Ta'ala, ibarat jalan menuju suatu tempat ya harus kita lewati, walaupun itu jalan itu mulus, walaupun jalan itu berlubang, harus kita lewati. Artinya kesimpulannya, kita sebagai anak harus mau tidak mau harus berbakti kalau ingin mencari ridha Allah Ta'ala. Dulur, ini ada cerita loh, ada cerita. Saya menyaksikan sendiri bahwasanya ada seseorang yang pada akhirnya ngersulonya begini, karena dia itu merasa kekurangan dalam hal materi. Orang tuanya dulu kaya, terus kemudian ketika orang tuanya meninggal, si anak ini merasa bahwasanya orang tuanya dulu kurang memberikan sesuatu yang sifatnya materi, yang bisa mencukupi kebutuhannya sekarang, sehingga ngersulo terus nanggone wong tuane. Nah, padahal yang kita maksud, yang saya maksud tidak itu, dulur. Jadi siapapun orang tua kita memberikan sesuatu yang menurut takaran materi ini kecil atau besar, itu tidak menjadikan masalah, dulur. Orang tua tetap adalah sebagai jalan kita menuju kepada Allah Ta'ala. Kita meraih ridho Allah Ta'ala setelah ridho dari orang tua ini diberikan kepada kita. Wes, dulur-dulur sing sampean merasa menyesali apa yang dilakukan orang tua, biyen wong tuaku tidak memberikan materi yang lebih, biyen wong tuaku orangnya kolan aku dukur bahasane. Anggap saja itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupakan itu semua. Yang paling penting, orang tua adalah tetap jalan menuju ridha Allah Ta'ala. Yang orang tua kita masih hidup, kita hormati, betul-betul kita hormati. Ketika kita mampu, kita berikan sesuatu, yang mana sesuatu ini untuk menyenangkan. Dan ketika orang tua kita sudah meninggal, kita senantiasa tetap berdoa untuk beliau, untuk orang tua kita di alam barzah, semoga diampuni dosa-dosanya dan di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Kemudian kita yang ditinggalkan berperilaku yang baik, berperilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Oke dulur, terima kasih. Saya tidak menggurui, ini hanya curhat-curhatan lewat video. Saya minta komen panjenengan kalau memang saya ada kesalahan, mohon diingatkan, karena sekali lagi saya bukan manusia yang selalu benar, saya bukan manusia yang maksum, awake dhewe wong biasa dulur yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Wis ngono wae, sing penting sampean tetep di Tembelang TV. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.